Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor Camat Binjai Barat ini dalam rangka konsultasi publik AMDAL rencana pembangunan pipa transmisi sistem penyediaan air olahan PT Kawasan Industri Medan. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berhadir pada kegiatan acara kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam beriring salam, mari sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Semoga kelak kita semua yang berhadir mendapat syafaat beliau di kehidupan kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajaran yang berhadir, yang saya hormati Direktur PT Wahana Alam Lestari Konsultan Ibu Dr. Setia Megawati SKM MSI MKM, selamat datang Bu di Binjai Barat beserta seluruh jajaran yang berhadir. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Binjai Barat dan turut ikut hadir bersama kita di tengah-tengah kita Bapak Kapolsek Binjai Barat beserta seluruh jajaran Polsek Binjai Barat. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil 01 TK atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Lurah Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Utara serta Lurah Desa Tanjung Jati yang berhadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para kepala lingkungan kelurahan yang terdampak dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati para hadirin dan undangan yang mohon maaf saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua melaksanakan kegiatan di Aula Kecamatan Binjai Barat kita dalam rangka kegiatan Forum Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL terhadap rencana pembangunan pipa transmisi sistem penyediaan air olahan PT Kawasan Industri Medan. Jadi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini barangkali mungkin bertanya kenapa tidak semua kelurahan, karena hanya kelurahan yang terdampak dari sistem penyediaan air olahan dimaksud. Dalam hal ini mungkin pipa yang akan dibangun di wilayah tersebut. Jadi dalam kegiatan kita ini, mari Bapak Ibu semua, barangkali bisa juga saya mewakili Bapak Camat Binjai Utara juga dan yang dari Langkat. Mari kita semua, inilah ajang kita dalam berkonsultasi, berkoordinasi. Apabila ada hal-hal atau pertanyaan yang mau disampaikan atau sesuatu yang mungkin belum dipahami, mari kita sampaikan di forum kita ini. Forum ini adalah forum bagi masyarakat, bagi kita semua. Dengan ini secara resmi saya nyatakan untuk dibuka untuk forum. Terima kasih. Mohon maaf saya apabila ada hal atau perkataan yang saya kurang berkenan kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor Kecamatan Binjai Barat dalam rangka kegiatan konsultasi publik terhadap rencana kegiatan yang direncanakan oleh
PT Jasa Tirta Luhur. Yang saya hormati Bapak Camat Bingke Barat beserta jajarannya dan yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek langsung hadir, Bapak Kapolsek Bingke. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati pihak dari PT Jasa Tirta Luhur. Yang saya hormati konsultan penyusun Ibu Dr. Mega dari PT Wahana Alam Lestari. Yang saya hormati Bapak Ibu masyarakat baik yang terkena dampak, tokoh agama, tokoh adat dan pemuka serta yang lainnya. Bapak Ibu, sedikit diinformasikan bahwasannya konsultasi publik ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan pembangunan oleh pemrakarsa kegiatan. Tujuan konsultasi publik ini bertujuan untuk menginformasikan apa yang direncanakan, apa dampak yang ditimbulkan, bagaimana bentuk pengelolaannya, serta menjaring saran-saran dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana kegiatan. Makanya tadi Pak Camat atau Pak Camat menstate hanya Lurah Bingke Barat dan Lurah Tanjungnya tadi ya. Hanya 2 kelurahan saja yang kena ya. Karena hanya beberapa sebagian saja yang terkena terhadap jalur proyek ini. Jadi masyarakat diundang di sini sifatnya wajib berdasarkan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam proses penilaian AMDAL itu diwajibkan untuk melakukan konsultasi publik, diwajibkan untuk pengumuman ke media massa. Setelah itu, setelah nanti Bapak dan Ibu mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemrakarsa dan konsultan, Ibu memberikan saran dan masukan. Setelah itu akan diproses di tempat kami dengan melakukan proses penilaian dokumen. Dokumen AMDAL ini nanti ada kerangka acuan, ada ANDAL, ada RKL-RPL. Ini akan dilakukan pembahasan dengan melibatkan tenaga ahli, anggota tim teknis dan instansi. Nanti juga akan dilibatkan Pak Camat, Pak Lurah, dan terutama masyarakat. Jadi masyarakat ini diikut sertakan dalam proses penilaian dokumen. Mengikut sertakan di sini maknanya bukan menyusun, karena yang menyusun nanti Bu Mega. Dalam proses penyusunan dokumen ini juga ada sertifikasi yang diwajibkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaannya juga, PT Wahana ini juga harus terregistrasi. Anggotanya juga harus memiliki sertifikat yang namanya KTPA dan ATPA. Saya berharap di sini, mari kita dukung proses pembangunan ini dengan catatan tidak merugikan masyarakat. Apabila ada dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap rencana kegiatan, misalnya dampak negatif itu debu, abu, bising, itu nanti akan diatur di dalam dokumen bagaimana cara penanganannya. Tidak boleh kerja malam, kerja itu hanya pagi. Oh, pagi nggak boleh, jam anak sekolah sibuk macet. Nanti akan dilibatkan Polres bagaimana terkait dengan andal lalinnya, lalu lintasan. Nanti bisa diatur. Fungsi dari dokumen AMDAL ini merupakan instrumen untuk meminimalisir dampak. Ibaratnya lebih baik dicegah, diminimalisir daripada sama sekali. Nah, sehingga kita butuh bantuan masyarakat. Kira-kira nih masyarakat ini merasa resah dan merasa ketakutan. So I'm very afraid. Saya takut nih abunya setan. Nanti disampaikan saja. Nanti konsultan akan meramu bentuk dari pengelolaannya. Setelah konsultan meramu di dalam dokumen, kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melibatkan tenaga ahli dari akademisi akan mengkoreksi apakah ini benar atau tidak. Pegangan nanti dari masyarakat, pihak Polres atau pihak kecamatan, peganglah nanti dokumen AMDAL yang telah disetujui. Itu merupakan buku pintar dari pelaku usaha dalam melaksanakan
kegiatan. Kalau komplain silahkan komplain. Kalau misalnya pemrakarsa tidak sesuai spek bekerja, silahkan laporkan. Ada tata caranya, tetapi tidak perlu pakai kekerasan. Jadi ada sistem pelaporannya. Silahkan laporkan ke kami, ke pemrakarsa, terus ke LHBJ. Itu silahkan dilaporkan. Dia ada tingkatan-tingkatannya. Dan saya berharap juga izin Pak Camat, Pak Kapolsek, Bu Mega, dan pemrakarsa kegiatan nanti silakan ditunjuk beberapa masyarakat untuk diikutkan dalam rapat komisi yang akan dilaksanakan. Fungsinya apa? Masyarakat juga harus memahami bagaimana proses-proses yang ada. Jadi proses ini juga tidak hanya secara administrasi, jangan nanti ada sugesti yang muncul di masyarakat semuanya hanya formalitas, tidak. Kita memang bekerja betul-betul sesuai dengan aturan yang ada. Silahkan apa yang mau dilakukan, apa yang mau dimasukkan, apa yang mau diberikan saran, selama sifatnya positif dan membangun, itu akan kita approve, kita akomodir. Karena nanti biasanya kalau masyarakat ini ada keresahan masyarakat, ada konflik sosial, nanti akan diatur bagaimana cara SOP-nya, bagaimana cara penanganannya. Jadi saya mohon kepada Bapak, Ibu, serta yang lainnya kiranya dapat ikuti dengan baik dan tuliskanlah apa yang menjadi kendala. Ibaratkannya, jangan nanti sudah berjalan, sudah keluar dari sini, lupa kita menyampaikannya. Besok-besok lagi lain lagi ceritanya, karena ada waktu. Time-nya itu ada kurang lebih 10 hari atau 5 hari. Itu disampaikan terus. Kalau ada unek-unek, sampaikan saja daripada nanti di belakang hari menjadi kendala untuk kita semua. Sekian dari saya Bapak Ibu, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Camat PJ Barat, Bapak dari Lingkungan Hidup, dari PT Jasa Tirta Luhur, Ibu Mega, Bapak Ibu Lurah, Kepling, tokoh-tokoh yang ada yang saat ini ada, Bapak Ibu semua tidak bisa saya sebut satu persatu, saya mohon maaf. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami dari Polsek Binjai Barat, intinya untuk kebaikan kami mendukung sepenuhnya, dan yang mana kami juga dari Polsek kiranya dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan nanti, masyarakat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam arti pada saat pekerjaan dimulai pasti ada itu hal-hal yang kurang berkenan, kira-kira demikian. Jadi kami dari Polsek Binjai Barat, saya nanti juga akan teruskan kepada anggota ke bawah, kiranya terus melakukan patroli pada saat nanti pembangunan dimulai, dan kami juga berharap kepada Bapak Ibu yang hadir dan teruskan juga kepada masyarakat atau ke bawahnya, kalaupun ini terlaksana, kalaupun nanti sudah terlaksana, ya tolong disampaikan supaya mendukung kegiatan tersebut untuk yang terbaik. Mungkin secara singkat itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Binjai Barat, Pak Kapolsek Binjai Barat, dan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Perkenalkan Pak, Bu, semua yang hadir di sini. Saya Fatah Hanifah dari PT Nindya Karya selaku kontraktor utama dari pelaksanaan pekerjaan ini yang mewakili PT Jasa Tirta Luhur nantinya di sini. Kami
mengharapkan adanya masukan aspirasi dari Bapak semua terhadap pelaksanaan nanti kami ke depannya. Semoga pekerjaan ini bisa bermanfaat bagi semuanya ke depannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Mega. Yang kami hormati Bapak Camat Binjai Barat. Terima kasih Pak buat supportnya, buat hari ini, buat tempat. Yang kami hormati Bapak Pamir Rasid, STMSI dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara beserta dengan beberapa jajarannya. Bapak Kapolsek, terima kasih Pak yang kami hormati. Bapak manajemen dari Jasa Tirta Luhur, Bapak Fata, beserta dengan beberapa tim. Jadi tujuan kami saat ini adalah memberitahukan apa sebenarnya rencana kegiatan dari sistem penyediaan air olahan yang akan dilakukan oleh PT Jasa Tirta Luhur, Bapak Ibu. Kalau saya bicaranya agak teknis, mohon tunjuk tangan, artinya apa? Silakan Bapak. Kita hanya sifatnya diskusi saja. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan sosialisasi untuk rencana pembangunan pipa transmisi sistem penyediaan air olahan yang akan direncanakan disuplai ke PT Kawasan Industri Medan. Dengan total panjang pipa saja yang akan dibangun Bapak Ibu, itu kurang lebih adalah 37.759 meter atau kurang lebih 37 km,759. Nah, untuk rencana pembangunan sendiri dibagi atas 3 zona. Ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Di mana inletnya, airnya, sambungan pipa di awal itu diambil dari WTP yang sudah ada. Dengan kapasitas IPA yang ada adalah saat ini 300 liter per detik, yang berada kemungkinan Bapak Ibu sudah tahu di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan. Nah, untuk zona 1 itu di Jalan Gunung Sinambung sampai ke Jalan Megawati dengan panjang trasenya adalah 16 kilo. Meliputi Kelurahan Bandar Senembah, Binjai Barat, Kelurahan Sukamaju, Binjai Barat, Desa Jati, Kebun Tanjung Jati, Kabupaten Langkat, Kelurahan Payaroba Binjai Barat, Kelurahan Damai Binjai Barat, dan Kelurahan Jatikarya Binjai Utara. Nah, untuk zona 2 itu Jalan Megawati sampai Jalan Veteran Pasar 9. Mulai dari kilometer 16 km sampai 31 km. Sehingga total panjang yang akan dilakukan pemasangan pipa adalah 37.750 meter. Berdasarkan peraturan 04 tahun 2021, dokumen ini, pekerjaan ini, rencana pembangunan ini adalah wajib menyusun dokumen AMDAL. Dokumen itu ada 3 Bapak Ibu, sebagai bahan informasi dokumen aturan. Ada AMDAL, kalau Bapak Ibu pernah dengar, ada UKLPL, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang ketiga itu ada SPPL, ya, ada 3. Nah, setiap pembangunan mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah misalnya kalau ada pembangunan berarti ada perekrutan tenaga kerja. Kalau ada perekrutan tenaga kerja berarti ada peningkatan pendapatan. Kalau ada peningkatan pendapatan berarti ada sikap dan persepsi yang positif dari masyarakat terhadap rencana kegiatan. Nah, kalau untuk dampak negatifnya adalah misalnya ketika ada mobilisasi peralatan produksi, mobilisasi pengangkutan bahan baku, pasir, semen, batu. Nah, itu kan ada debu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada debu, itulah yang harus dikelola, yang harus dikurangi supaya dampak terhadap kesehatan masyarakat. Misalnya kalau ada debu, ada ISPA, infeksi penyakit saluran atas. Nah, itu bisa diminimumkan. Nah, bagaimana meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif? Itulah makanya kita menyusun dokumen lingkungan. Nah, dasar hukum untuk menyusun dokumen lingkungan adalah pertama Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelola lingkungan hidup. Kemudian mungkin Bapak pernah mendengar tentang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, turunannya nomor 6 tahun 2023. Kemudian ada Permen LH, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2021.
Itu tentang jenis usaha wajib AMDAL, UKLPL, SPPL, kemudian ada PP 05 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian ada Permen LH 05 tahun 2021 tentang persetujuan teknis dan SLO. Nah, itulah dasar hukumnya kami menyusun dokumen AMDAL. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam proses penyusunan dokumen AMDAL seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, itu ada Pemrakasa, ada pemerintah yang diwakili oleh Bapak Kapolsek, Bapak Camat, kemudian ada masyarakat. Nah, di dalam penyusunan dokumen AMDAL ada 6 komponen lingkungan yang harus dikaji di dalam penyusunan dokumen AMDAL. Yang pertama adalah komponen fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan masyarakat. Nah, di dalam komponen fisik kimia yang dikaji adalah misalnya getaran, kualitas udara, peningkatan kebisingan, kemudian timbulan limbah cair, timbulan limbah padat, sampah, dan semuanya. Kemudian untuk komponen biologi adalah misalnya berapa tumbuhan yang hilang ketika ada pembangunan, kemudian hewan apa saja yang hilang, yang tidak ada lagi ketika ada pembangunan, apakah ada hewan ataupun tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, untuk kesehatan masyarakat yang dikaji adalah misalnya kalau tadi ada mobilisasi peralatan produksi, mobilisasi peralatan pengangkutan bahan material, maka ada gangguan kesehatan masyarakat. Nah, berapa jumlah prevalensi penyakit yang akan muncul akibat dari rencana kegiatan, itu juga akan dikaji di dalam dokumen AMDAL. Nah, untuk sosial ekonomi budaya, itu tadi yang saya sebutkan, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa tenaga kerja yang akan direkrut untuk lokal maupun non lokal, kemudian berapa tingkat pendapatan masyarakat yang muncul akibat dari rencana pembangunan ini, dan semuanya itu akan dikaji di dalam dokumen AMDAL. Baik. Di dalam dokumen AMDAL, proses dokumen AMDAL itu ada 3 ya Bapak Ibu. Kerangka acuan, AMDAL, bukan AMDAL ya Bu, AMDAL, analisa dampak lingkungan, dan RKLR, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 2 kali masyarakat akan dilibatkan di dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Yang pertama adalah di dalam pengumuman koran dan konsultasi publik yang kita lakukan saat ini. Yang kedua adalah pada saat sidang teknis, sidang komisi untuk penyusunan dokumen ataupun rapat teknis AMDAL RKLPL di sini, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bapak Fahmi Rasid tadi sebelumnya, bahwa kami membutuhkan saran tanggapan Bapak Ibu nanti untuk sidang komisi, sehingga setelah acara ini selesai kami mohon ada keterwakilan dari 5 kelurahan yang dapat membantu kami memberikan saran tanggapan waktu kita sidang komisi nanti. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk nama-namanya. Nah, untuk pengumuman koran sendiri itu sudah kami tayangkan di koran Tribun 14 Desember 2023. Saran tanggapan dari Bapak Ibu kami mohon diberikan paling lama 10 hari sejak konsultasi publik hari ini kita lakukan. Nah, saran tanggapan itu dapat diserahkan ke sesuai dengan alamat yang ada di sini, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, atau ke kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, kemudian kepada alamat Pemrakasa sendiri, yaitu PT Jasa Tirta Luhur. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi, mungkin di Kecamatan Binjai Barat ada 7 kelurahan ya Bapak Ibu ya, 7 ya kalau nggak salah ya Pak, 6 atau 7? 6, oke 6. Tetapi tidak semua 6 kelurahan tadi yang kita undang. Jadi hanya 5 kelurahan saja yang kita undang sesuai dengan trase panjang yang akan direncanakan dibangun. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam penyusunan dokumen AMDAL, syarat untuk masyarakat yang turut dilibatkan itu ada 3. Yang pertama adalah masyarakat yang memang betul-betul ada di kelurahan situ, di 5 kelurahan tadi. Yang kedua adalah masyarakat yang berada ataupun berbatasan langsung dengan kelurahan itu. Yang ketiga adalah LSM.
Tapi tidak semua LSM yang berada di Binjai Barat itu diundang. Yang diundang itu adalah LSM yang memang dari dulu dia berperan aktif di dalam pengelolaan ataupun pembangunan di Kecamatan Binjai Barat. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada bertanya, kenapa nggak semua LSM diundang? Kayak di Toba itu ada 3.000 LSM, tapi nggak 3.000-nya itu kita undang. Atau di Deli Serdang ada kurang lebih 2.500, tapi nggak 2.500 juga yang kita undang. Jadi memang yang betul-betul ikut turut serta aktif di dalam pembangunan, khususnya di Kecamatan Binjai Barat. Demikian Bapak Ibu, paparan singkat dari saya.